berhubung saya besarnya di luar negeri ya, Zimbabwe lebih tepat. Jadi, nah kalau di kita 4 konsentrasi itu dijadikan 4 jurusan itu atau konsentrasi itu keilmuannya itu dijadikan satu, lalu kita ada konsentrasi yang lebih new wave, lebih baru. Itu di kita itu ada family business. Terus ada digital business sama ada manajemen inovasi. Kalau produsernya ngasihin beban ke saya ya luar biasa loh. 3, 2, 1. Tetot. Oke, Pak, kawan ini ya. Bapak sengaja ya Pak? Ya mau Enggak ngukur sih. atau gimana Pak? Enggak, soalnya kalau saya bener kan potong nilai nanti ya. Hai Liners, welcome to Pot Lions. Kasih tepuk tangan dong. So hari ini di episode kali ini kita kedatangan salah satu, nggak mau dipanggil dosen favorit katanya. Maunya dipanggil apa ini? Maunya dipanggil apa ini? Dosen kesayangan kali ya. Dosen kesayangannya manajemen. Yang kalian pasti udah lihat ya di thumbnail ya. Ada Bapak Hartomi Akbar Basori SEMSC. Benar nggak Pak? Betul. Sabar Pak, sabar. Kayak kelihatannya grogi gitu ya Pak ya. Banget ya, grogi banget nih. Boleh diperkenalin nggak sih Pak latar belakangnya Pak Tommy? Oke, ini nyebutnya apa? Kalau untuk Liners. oke. Liners atau macungers ya? Ya boleh. Selamat pagi atau siang atau Pagi, malam. siang, iya. Selamat teman-teman nonton. Kalau berkenan nonton. Perkenalkan, nama saya Hartomi. Panggilannya biasanya Tommy. Kebetulan saya dosen prodi manajemen. Terus juga kalau latar belakang pendidikan, S1-nya dari Surabaya, lalu S2-nya kebetulan sekolahnya di Rusia, kebetulan. Ya, betul. Benar, rezekinya di Rusia. Kebetulan ya. Oke. Jadi Pak Tommy ini salah satu dosen lulusan luar negeri gitu ya Pak ya? Sebenarnya nggak saya aja sih. Jadi ada Prof Yufra, itu rektor kita, beliau lulusan Belanda. Terus ada juga wakil rektor, itu Pak Wawan lulusan Amerika. Ada Kaprodi Sasing, Pak Dono juga lulusan Amerika. Ada Prof Romi sama Bu Leni. Prof Romi itu dekan, Bu Leni itu ketua research-nya kampus, itu lulusan Jepang beliaunya. Terus kalau di manajemen sendiri itu ada Pak Lim, dosen S2. Lalu ada Pak Peter juga lulusan AUSI. Jadi nggak cuman saya, ada beberapa lainnya. Salah gitu. satunya Pak Tommy. Kebetulan iya. Iya, yang hari ini akan kita wawancarai begitu ya. Dan by the way Pak, sebelum memutuskan untuk mengajar di universitas, sebelumnya ngapain sih Pak kegiatannya Pak? Sebelumnya itu kan saya lulus S1-nya 2012 tuh. Ya. Terus 2012 sampai 2018 tuh kerja di Bank Mandiri. Lalu, Bank Mandiri. Betul. Lalu setelah itu 2018 baru studi keluar. Sampai 2021 3 tahun. Karena kalau studi di sana kan untuk masternya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi di 10 bulan atau 1 tahun awal itu kan kelas bahasa. Okay. Betul. Nah, baru setelah pulang 2021 Oktober lah, posisinya pasca Covid. Nah, baru join di Majungnya sekitar 2022 kayak gitu. 2022 berarti 2022. baru 2 tahun ya Pak ya. Baru 2 tahun. 2 tahun. Betul. Oke. Tadi di Bank Mandiri ya Pak ya. Betul. Bank Mandiri kebetulan jadi posisinya sebagai apa sih Pak? Kalau untuk posisi terakhir kebetulan itu wakil kepala cabang atau wakil manajernya untuk posisi terakhir sebelum resign. Tapi awal masuk kalau di bank itu ada namanya SDP, Staff Development Program. Jadi, tapi saya juga pernah roll in sih. Jadi untuk analis pernah, untuk bantu teman-teman di HRD itu juga pernah. Jadi beberapa roll in juga. Posisinya keliling sih. Oke. Jadi berarti sebelum memutuskan untuk menjadi dosen di Macung, berarti Pak Tommy pernah sebelum wakil manajer gitu ya Pak, wakil manajer. Posisi terakhir wakil manajer di Bank Mandiri. ya. Oke. Tapi ya teman-teman ya, sebelum podcastnya mulai ya, waktu tadi Pak Tommy datang ke sini, ini jujur ya Pak ya, kok kelihatan agak seger sih Pak? Kebetulan grogi sih ya lebih tepatnya. Tapi agak kelihatan seger loh Pak, asli deh Pak. Baik. Kelihatan seger. Dari mana Pak? Kok kelihatan seger ya Pak? Kebetulan pagi tadi habis renang, soalnya Pagi renang. pagi renang. Kebiasaan renang gitu ya, pasti pagi atau gimana Pak?
sebenarnya seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Dipaksakan renang, soalnya kan di kampus kita ada kolam renang tuh. Ya, betul. Yang siapapun akademisi ataupun teman-teman Bisa renang. internal bisa renang gratis kayak gitu, dan nggak perlu akses yang ribet, maksudnya nggak perlu perizinan yang aneh-aneh. Jadi teman-teman selama selesai kuliah ataupun lagi ngerjain tugas bisa di kolam renang situ santai-santai. Iya, Kak, ini bisa di-mention. Oh, biar tepuk tangan dong buat Mancung dong. Ada kolam renang salah satu universitas yang ada fasilitas kolam renang. Kalian boleh komen-komen ya siapa yang udah pernah renang di SC ya, di SC Universitas Macung deh, boleh komen aja ya. Gimana sih salah satu fasilitasnya Universitas Macung yaitu kolam renang. Kalian bisa kasih pengalaman atau ada pengalaman baik atau pengalaman buruk bahkan. Jadi nanti bisa langsung komen-komen aja. Oke. Sebelum masuk ke topik kita kali ini membahas tentang soft skill ya, Pak ya. Betul. Produser ada ini program baru ya. Ada program baru. Ada program baru. Jadi sebelum kita akan mewawancarai narasumber kita akan main games lebih dahulu. Ini supaya nggak grogi, Pak, maksudnya. Betul. Tujuannya produser ini supaya nggak grogi gitu ya. Oke, jadi di games kali ini kita akan main A, B, C, D, E, F, G, H, I kepanjangan ya. Kepanjangan sampai Z Kepanjangan. ya bisa ya. Iya. Betul. Oke, kita akan main ABC 5 dasar, teman-teman. Ini permainan kita zaman kecil ya, Pak. Main ABC 5 dasar nggak dulu, Pak? Main sih, cuman konsepnya bukan ABC 5 dasar. Kalau itu kan keren sekali ya. Kalau Ya. zaman saya dulu itu apa namanya, produser? Siapa tahu atau teman-teman yang tahu namanya ya, itu pakai bahasa Jawa ya. Jadi berhubung saya besarnya di luar negeri ya, Zimbabwe lebih tepatnya. Jadi ya betul. Jadi ABC 5 dasar sih, tapi ada bahasa lamanya sih. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis Bisa di kolom komen-komen. komentar ya. Betul. Apa namanya? Apa tadi namanya? Mungkin itu ya, atau sobyur dan sebagainya. Sobyur, oh. Mungkin ya. Kalau salah tolong dikoreksi deh Ya. sama teman-teman. Oke. Langsung aja ya kita main ABC 5 dasar. Tapi ABC 5 dasar bukan ABC 5 dasar biasa yang kayak nyebutin apa sih, nama hewan, nama negara itu terlalu klise ya. Berhubung kita mau mewawancarai dosen ekonomi ya, Pak ya. Manajemen aja. Dosen sih. manajemen gitu ya. Berhubung kita mewawancarai dosen manajemen, kita ABC 5 dasarnya ini ya. Apa, produser? Tokoh ekonomi ya. Gokil, beban ya. Bukan Bapak Ibu beban saya, beban masih pelajar. Saya masih mahasiswa ini. Oke, jadi ABC 5 dasarnya ini akan menyebutkan tokoh-tokoh ekonomi begitu ya. Tokoh-tokoh ekonomi. Oke, langsung aja ya. Tapi ada hukuman nggak sih? Oh, tentunya. Ada. Harus Ada. Apa hukumannya? Hukumannya Apa, Pak, hukumannya, Pak? Traktir boleh. Traktir boleh. Oh, yang kalah traktir gitu ya? iya. boleh. Oh, yang kalah traktir. Traktirnya pengen di Traktir itu apa? loh. Terserah. Apa kan ada kopi kan dek bakpar Oh, ini mesin kopi yang dibawa di bakbar. Boleh sih, Pak? Bisa di rektorat Di itu ada mesin kopi gitu ya? terus ada feeding mesin kan di Oh iya, gedung betul, ada kuliah. vending machine juga. Yaudah, nanti yang kalah traktir itu aja ya, traktir kopi ya. Berhubung kan Pak, Tami suka kopi nggak, Pak? Suka sih kebetulan. Terus ini juga gratisisasi ya. Jadi Boleh, Pak, boleh diminum, buat boleh teman-teman ini bukan gratifikasi ya. Soalnya kan sama Dikti nggak boleh dosen terima dari mahasiswa. Jadi ini temanya bukan gratifikasi tapi gratisisasi. Jadi saya mau terima kalau gratisisasi. Oke. Langsung aja ya ini. Langsung aja ya, produser ya. Oke. Siap, Pak? Saya nggak siap, Pak. Saya juga lebih Tapi jujur ya, semalam waktu produser ngasih tahu waktu kita besok ada take-nya, ada game habis dalam dasar, saya belajar, Pak. Saya belajar, Pak. Berasa- Saya harus ngafalin, Pak. berasa final exam ya, UAS ya. Betul. Saya takut nanti citra saya. Kalau katanya penulis Rusia tuh ada namanya Dostoyevsky. Ya. Langkah baru, perkataan baru itu kan salah satu faktor kecerdasan. Tapi kalau produsernya ngasihin beban ke saya ya luar biasa Beban loh. ke kita, Bang. Betul. Beban ke kita. Saya nonton episode 1 itu cuman bahas tentang SMK, Ya. terus pingin nikah kayak gitu kan. Happy ya kalau di sini dikasih tema langsung. Temanya Luar berat. biasa. Oke, langsung aja ya, Pak ya. Baik. Nanti kita hanya dari 10 jari ini aja ya biasa ya. Oke. Oke. Yuk, ABC 5 dasar.
A B C D E F G H I I. I. Aku belajar semalam I. I, bentar. Ir. Siapa sih Ir? Irfan. Irwan. Enggak. Bentar. Tahu sih saya. Irwanto. Sebentar, aku tahu, aku belajar semalam asli. Earbud. Irving saya Pak, bener Irving ya, bener ya? Betul. Irving ada kan ya Pak ya? Ada. Kalau nggak salah, Irving bener kan ya Pak? Betul. Irving Oke. Fisher lebih tepatnya. Irving Fisher, Ya. oke. Tapi fishnya bukan ikan loh ya. Bukan teman-teman. mancing ya, bukan Jadi ikan. nanti bisa dicari di Google namanya bacanya sebenarnya Irving sih. Irving Irving. ataupun tulisannya Irving Fisher dari ikan. Oke. Gitu. Saya pernah dengar kok itu. Bagus. Bapak apa? Pak I Pak. I 5, 4, dihitung nggak? 3, 2, 1. Tetot. Oke, Pak, kawan ini ya. Bapak sengaja ya Pak? Ya mau Enggak ngukur sih. atau gimana Pak? Enggak, soalnya kalau saya bener kan potong nilai nanti ya. Berarti 1-0 ya? 1-0. Betul. Tambah beban ini. Berapa kali kesempatan sih? Berapa kali main? 3, 4 kali. Oke. 4 4 kali. kali ya, 1 udah. Berarti Oke. dulu-duluan nyampe skor 2 aja ya. Heeh. Oke. Oke, yuk. ABC 5 dasar. A B. 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 Bu Ana. Enggak ya? Betul, memang SNS 2. Bu Ana di toko itu. Beatrice Webb. Beatrice. Beatrice Saya Webb. nggak pernah denger lagi Pak. Ini yang pernah dijelasin Prof Yufra di mata kuliah ASEAN Global Business. Wah, Gitu. mantap, oke. Pasti ada nanti dibuka materinya ya. Oke Pak, mungkin Betul. Pak itu saya lagi ngantuk lagi. Betul. Dulu lupa sekarang ngantuk ya. Iya. Betul. Oke, stop Pak. Beatrice ya Pak ya? Beatrice Webb. Beatrice, oke. Oke. Lagi Satu nih sama ya, satu sama ya. Oke. ABC 5 dasar. A B C D E F F G H I J K. Nah, ini K. Kan ada satunya tadi. Di Disembunyi. Ketutupan. Disembunyi. Apa Pak? K. K aja deh. Aku tahu K. Wait. Kak. Tadi kan K. mainnya gak seru ini ya. Ya Oke. aku kalau habis ini tak hitung 1 sampai 3 baru cepet-cepetan jawab. Oke. Di ketiga baru jawab nih. Ya, yang 1 2 3 jawab gitu berarti. Iya. Oke. Penentuan soalnya ya. Iya. Oke. K berarti ya, sebentar. K, oke. Takut aku, tapi tahu. K ya. K. Oke. 1 2 3. Kotler. Keller. Cepetan Keller. siapa tuh? Sama kan? Kayaknya Coba 3. sama nggak sih? Ya udah dianggap sama aja. Draw aja ya. Itu sama ya. Daripada Sama ya. daripada yang terakhir ya. Oke. Berarti berapa? Satu sama. Satu sama. Pertanyaan ketiga kan draw kita. Ya berarti Bapak berapa nih? 1. Bapak 2. Loh, Bapak 2 dong, tadi Beatrice. 1 dong. Satu sama. 1 sama. Yang tadi gak diangkat. Oh, nggak dianggap baik. Ya sudah, ayo. Oke, lanjut berarti. Pertanyaan terakhir ya. Nah, yang terakhir. Ayo. Aku deh. Masa deg-degan Pak Asdo. Takut ya Pak. Oke. Oke. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M N O P. P. Pak Peter. Betul, Pak Peter dosen manajemen. Ayo, saya ngitung ya. Tak hitung ya. Oh, Bentar, kamu yang hitung. P. P. Kan dihitung sama Clara. Saya hitung. Oke, 1 2 3. Potter. Pak Peter. Potter dong. Potter. Potter. Apanya Harry Potter, Pak? Sepupunya kayaknya. Bukan. Enggak ya, bercanda. Jadi kalau Potter itu, ini sekalian kuliah satu SKS Ya, ya. boleh, Pak. Jadi Potter itu Michael A. Potter, dia salah satu guru besarnya kampus di Amerika sih. Kalau nggak salah sih Oke. Harvard ya. Jadi Oke. kalau teman-teman tahu ada 5 kekuatan Potter. Nah, itu teori-teorinya kayak gitu. SWOT yang biasanya di HMP dipakai rapat. Nah, itu salah satunya dari Potter. Oh, iya, gitu ya. Itu memang. Oh iya. Nggak, saya tahu. Oh, gitu ya, Pak ya. Oke. Ya saya salah ya. Pak Peter nggak termasuk, Pak Peter kan masuk. Termasuk, betul. Langsung ya ditembak ya. Kalau saya tidak mengiyakan, saya dimarahin Pak Peter ini. Nggak saya. Berarti sebenarnya menang Pak Tommy ya. Pak Tommy. Wah, Oke. aplaus dulu dong. Asik. Layak menang udah kuliah di luar negeri juga, layak menang. Berarti saya traktir ya, Pak ya. Boleh. Oke, kopi suka kan, Pak? Mau kopi yang manis sama yang pahit, Pak? Karena sudah melihat masa depan agak pahit, jadi yang manis aja. Mau yang manis. Oke, Betul. siap. Catat ya nanti ya. Nanti ada videonya beneran saya beli ya, Pak.
Oh, ada Saya beliin. videonya? Ada, nanti tampilin ya, nanti tampilin di akhir video deh. Boleh. Nanti saya akan beli. Jadi, aduh pala deh. Jadi bahkan untuk game sesimpel ini aja kita butuh soft skill ya Pak, butuh skill ya Pak ya untuk Benar. memainkan sebuah game yang sangat sederhana ini sebenarnya. Ya kan? Tapi yaudah nggak apa-apa ya Pak ya. Namanya juga masih mahasiswa, masih belajar, masih panjang. Nanti saya belajar ya Pak tokoh-tokoh ekonomi nanti dari Bapak ya. Boleh. Tapi nggak hanya tokoh ekonomi aja, nanti saya juga belajar soft skill ya Pak ya sama Bapak ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang soft skill teman-teman. Dan menurut Bapak penting nggak sih soft skill itu dan bentuknya seperti apa sih? Maksudnya seberapa penting dan contohnya seperti apa gitu? Oke, kalau dirasa penting sih ya, karena setahu saya kan ada hard skill sama soft skill. Kalau Yes. hard skill itu ya kayak gini, kayak produser, editor, jadi pakai aplikasi untuk edit video, ataupun teman-teman nanti di semester 5 tuh ada mata kuliah startup bisnis, itu belajar hard skill tipis-tipis, diajarin saya ataupun tim nanti tentang bikin simple web. Jadi Simple bikin website sederhana gitu, itu ataupun teman-teman bisa UI UX, bisa CapCut, itu termasuk meskipun yang sederhana. Kalau misalkan bikin IG story kan di filter ya, biar Yes. kelihatan putih ya. Yes. Kan the power of filter. Nah, itu kan juga salah satunya hard skill. Kalau soft skill tuh lebih kayak gini, ngomongnya lancar. Oke. Terus public speakingnya bagus, komunikasinya bagus, karena kita juga ada mata kuliah itu. Kalau di semester genap itu ada mata kuliah namanya komunikasi pemasaran terpadu, atau kalau teman-teman cari di internet itu ada namanya integrated communication marketing. Itu ada di semester genap. Lalu di semester ganjil itu diajarin tentang teknik presentasi, ada di semester 7. Jadi 7, oke. betul. Jadi gimana sih teman-teman ini kalau presentasi T kan ada mata kuliah kewirausahaan ya sampai Ya. semester 6 ya. Ya. Karena T masih semester 2, mungkin ongoing sampai 4 semester lagi itu ada teknik presentasi. Gimana sih T itu saat pitching ke calon investor, terus pitching ke perusahaan, di tahap hackathon, bootcamp itu teknik presentasinya dipakai, presentasinya ndak bosen, ada video, ada gamesnya menarik kayak gitu. Konten ini kan juga teknik presentasinya dari T juga. Terus nanti teman-teman dari hal-hal simpel kayak gitu kan, gimana sih ada di kondisi baru, adaptif, menyesuaikan, gimana memposisikan teman-teman. Jadi T sama tim di backstage ini ada produser, ada kameramen, terus ada timer, itu kan adaptif, komunikasi juga, itu kan soft skill yang penting sih untuk kedepannya, baik jadi pengusaha ataupun jadi pegawai kayak gitu. Oke, berarti menurut Pak Tommy sangat penting bahkan ya Pak ya. Bisa Kalau dikategorikan seperti tadi itu. mention tentang teknik presentasi di CMI ya kalau nggak salah ya. Di CMI itu semester berapa? Di semester 6? Semester 6 ya. Berarti di semester 6 itu kalau nggak salah di CMI salah satu prokernya HMP juga di Current Management Issue itu yang semester 6 presentasi begitu ya. Presentasi tentang jurnalnya mereka begitu. Dan itu Betul. merupakan salah satu apa ya, media untuk teknik presentasinya mereka untuk mengimplementasikan ya teknik presentasi. Yes. Modelnya itu kalau misalkan teman-teman yang nonton agak bingung, mungkin ada yang pernah nonton TEDx ya, TEDx Talk yang di Indonesia, Oh iya ataupun iya yang iya iya. di luar. Jadi nanti presenternya itu single di depan ataupun kelompok. Itu ada di YouTube-nya FEB kalau teman-teman mau nonton. Ya, nanti teman-teman kalau mau lihat videonya ada di FEB, YouTube-nya FEB Macung ya. Itu ada beberapa video tentang kakak kita kelas semester 6. Semester 6 itu tentang mempresentasikan jurnalnya mereka begitu ya. Kalau Oke. sorry saya potong. Ya. Kalau misalkan produser, kita nambah PR produser nih. Karena kita udah dikasih beban. Misalkan itu Gantian. ada link dari YouTube-nya FEB dimasukin ke description, bisa kan Pak produser? Bisa. Ya, mantap. Bisa ya? Bisanya Pak ada beban ya. Kalau nggak bisa nilai dipotong. Kalau Bisa ya, nanti langsung cek aja di description box ya teman-teman ya kalau mau lihat videonya. Lanjut, sorry yo. iya. Bisa dipotong nanti. Tak jarno. Oh, oke. Langsung. Oh, Ini konsepnya apa adanya Pak. Oh, apa begitu. adanya, Ya, bagus HMP itu apa sekali. adanya begitu. Langsung adaptif Iya. beneran ya, Iya, sesuai ini yang mohon tadi maaf ya dijelaskan. Pak ya. Iya, Kita nggak ya apa-apa. beginilah ini kita gitu. Podcast UMKM ya kita ya. Iya, Bagus. podcast apa adanya. Bagus. Oke, berarti kalau di sini tulisnya Bapak pernah ngajar dari ribuan mata kuliah yang diajari nggak sampai ya Pak ya? Nggak sampai ribuan. sih. Berarti dari beberapa mata kuliah yang diajar sama Pak Tommy, saya menyebutkan ada mata kuliah sport itu di semester 4 ya Pak ya? Iya, untuk Semester teman-teman 4. semester genap. Terus sama mata kuliah ASEAN Global Business. Benar. Betul. Itu mata kuliah. kemarin kita juga yang
S2 itu semester 2 Pak maksudnya Pak. Oh, S2 itu S2 semester itu 2. semester 2 ya, bukan S2 ya. Jadi kalau nanti mau skripsi S7 ya, semester 7. Iya, begitu. Betul, kayak HP ya. Bagus. Kemarin kita sempat diajar juga sama Bapak kan tentang Asian Global Business. Nah, gimana sih mata kuliahnya di sport sama Asian Global Business? Nah, ini kita simak, ada videonya Pak. Ada videonya. bagus. Kita simak. Kita mau nambahi PR editor Pak. PR editor Ya, bagus. jangan kita aja yang dibebani. Editor ya, silakan tampilkan ada video mata kuliah sport dan juga Asian Global Business. My mind is set, my grind is set, my heart on ice cold. Yeah, to even go. My mind is set, my grind is set, my heart on ice cold. We down right now, but did it before. Whoa. See from here we going up. Made the call, I shown up. Now the game is sewn up. Say my name is blown up. Once I make my move, the Queen will take me. Then you're free to check the King. No. Ron, no! Tiga. Oke. Bagus ya. Tepuk tangannya dong. Bagus dong. Jadi bisa dijelasin nggak sih Pak, mata kuliah sport sama Asian Global Business itu gimana sih Pak? Jadi kalau sport itu lebih kepada teman-teman gimana sih belajar tentang praktek. Jadi di situ akan diajarin tentang renang karena Ya, tidak ada. ada di kampus sendiri, ada kolam renangnya itu, terus nanti ada catur, ada Mobile Legend. Mobile Legend Ya. tuh, teman-teman yang suka Mobile Legend ada Itu juga tuh. masuknya e-sport sih. Jadi E-sport. tergantung teman-teman maunya apa. Kalau aku pribadi ya di kelas itu aku ngomong teman-teman terserah nih untuk e-sportnya mau Valorant, mau Mobile Legend, mau Oh. PUBG itu bebas. Bebas. Nanti kadang saya ikut main. Tapi Oh, gitu. Betul. Kalau kelihatan saya udah kalah lalu saya war di situ ya. Betul. Jadi nggak cuma ngajar tapi ikut terjun langsung ya Pak ya? Ya, terus ada kalau UAS-nya tuh kita main biliar. Main biliar. Keren sekali macamnya. UAS-nya betul. Ada renang. Terus nanti kalau semester depan next season nih mungkin ada boxing juga. Waduh, siap-siap. Produser mau Pak? Produser mau Pak? Mau belajar produser boxing nanti- tadi Pak? Iya betul, prakteknya nanti. Oke. Jadi sport tadi ada basket juga nggak sih, Pak? Basket Ada basket, ada renang, Badminton. ada badminton, ada e-sportnya juga banyak. Jadi bisa milih kan variasinya milih. macamnya. Kalau mata kuliah Asian Global Business, Kalau AGB ya kita ya nyebutnya. AGB. Asian and Global Business tuh dosennya saya, terus ada Prof Yufra, Pak Rektor, lalu ada Butara itu kepala kantor urusan internasionalnya universitas. Jadi gimana sih teman-teman tahu kondisi bisnis di luar? Jadi minimal itu tahap ASEAN dulu, lalu ada global juga. Kayak kemarin tuh kan kita ada praktisi itu
pegiat bisnis, dia punya bisnis yang ada di Arab Saudi, itu juga kita undang. Terus ada juga yang dari kemarin itu ada dari India juga. Jadi gimana sih teman-teman minimal tahu dulu regulasinya di sana seperti apa. Kalau misalkan teman-teman nanti punya usaha di next levelnya buka di sana kayak punya Gojek yang di Vietnam. Jadi teman-teman tahu dulu regulasi minimal. Kurang lebih seperti itu Teh. Ya, terus mau menambahkan si AGB nih ya Pak ya. Kemarin kita dikasih tugas video nggak sih teman-teman? Jadi tugasnya nggak cuma tugas ini aja ya, cuma tugas mengerja tuh enggak sih, macam-macam. Kalau Pak Tom itu macam-macam ya tugasnya. Ada juga tugas video. Ya itu salah satu implementasi kita untuk mengasah skillnya kita, mengasah skillnya kita juga ya. Oke, terus Pak di manajemen karena saya kan S2 ya Pak ya, S2. Amin. S2 yang akan S3, amin. Amin S2. Semester 2 ya kan semester 3. Nah, di semester 5 nanti di prodinya kita manajemen itu bisa ambil konsentrasi apa aja sih Pak? Oke, kalau saya jelaskan sedikit ya. Kalau misalkan teman-teman yang dari jurusan manajemen universitas lain misalkan, itu kan biasanya ada jurusannya konsentrasinya old school ya. Old school tuh kayak manajemen keuangan, manajemen pemasaran, operasi, manajemen SDM. Nah, kalau di kita 4 konsentrasi itu 4 jurusan itu atau konsentrasi itu keilmuannya itu dijadikan satu, lalu kita ada konsentrasi yang lebih new wave, lebih baru. Itu di kita itu ada family business. Terus ada digital business sama ada manajemen inovasi. Nah, kalau manajemen inovasi itu teman-teman nanti kalau pun mau lanjut S2 di Majung, itu kita punya magisternya namanya MMI. Jadi manajemen inovasi itu kalau saya tidak salah satu jurusan yang pertama Universitas Majung yang punya konsentrasi S2 manajemen inovasi. Jadi teman-teman di situ akan diajarkan keempat bidang manajemen tadi. Jadi manajemen keuangan, pemasaran, SDM, operasi itu diajarkan di tiap konsentrasi kita. Jadi teman-teman yang family business itu belajar 4 itu. Tapi ada ditambahkan tentang gimana sih suksesi bisnis, terus regenerasi bisnis. Terus kalau yang digital business tuh ada 4 konsentrasi yang tadi, yang old school management itu juga diajari gimana sih jadi KOI, KOL, terus jadi influencer, YouTuber itu ada belajar di situ, bikin web juga diajarin. Kalau yang inovasi itu all around. Jadi mereka gimana sih bikin misalkan produknya jasa atau manufaktur. Gimana sih yang terbaru dari packagingnya, terus bagaimana jualnya, semua ada unsur inovasinya kayak gitu. Itu konsentrasi kita. Oke. Berarti ada 3 konsentrasi yang ada di prodinya kita ya Pak ya. Betul. Jadi ada family business, ada digital business dan juga manajemen innovation. Nah, betul. Ini teman-teman dan juga harusnya saya juga teman-teman produser juga harusnya sudah mulai harus berpikir nanti di semester 5 kita akan mengambil konsentrasi apa begitu ya Pak ya. Betul. Kalau sorry dipotong deh. Jadi nambahkan aja kalau misalkan semester 5 nanti itu ada beberapa opsi di Universitas Majung. Mengikuti aturannya Dikti, jadi bisa submit internship. Bisa student exchange. Terus magangnya itu bisa di Indonesia ataupun di luar. Contohnya tuh ada Samuel Jonathan. Itu kemarin minggu lalu barusan sidang hasil sama saya pembimbingnya beserta Pak Seno, Kaprodi S2. Jadi dia itu awalnya semester 5 jadi throwback aja ke belakang. Semester 5 itu Samuel Jonathan dan beberapa teman, ada Satriani Wijaya dan sebagainya, itu submit internship ke Indogrosir. Nah, nggak apa-apa kan ya sebut merek ya Pak produser ya? Oh silakan. Ini harusnya Indogrosir kalau mau masuk. Boleh ada iklan ya? Pintar sekali. Nah, kemampuan berjualan kan termasuk bagus deh. Jadi Satriani ataupun Samuel dan teman-teman cuttingnya T itu submit internship awalnya di semester 5. Nah, dari Indogrosir ternyata hasilnya mereka bagus, mereka masuk ke MT. MT itu apa Pak? MT itu manajemen trainee. Betul. Jadi mereka niatnya submit internship, ternyata mereka diterima kerja di situ langsung di semester 5. Oh, semester 5 udah bisa masuk gitu, maksudnya udah bisa kerja langsung gitu ya Pak? Betul, jadi sama Indogrosirnya mereka diterimanya untuk administrasinya adalah internship, tapi sebenarnya mereka itu sudah sebagai pegawai. Nah, mereka semester 5-nya internship, 6-nya pun juga seperti itu, yang mana itu bisa dikonversikan menjadi SKS. Jadi misal seperti Ko Samuel tadi, dia beberapa bulan, 1 semester di sana, nanti dikonversikan 20 SKS di sana. Nah, nanti semester 6-nya juga dia pun semester 7 itu tugas akhirnya di sana karena
nanti setelah semester 7 sekarang itu mereka belum yudisium nih, tapi mereka Ya. sudah kerja di sana. MT itu seperti store manager. Jadi setelah mereka yudisium wisuda, nanti mereka kurang lebih jadi store manager ataupun kepala procurement pengadaan barang kayak gitu. Oh, udah bisa langsung berarti setelah lulus juga udah bisa langsung ke Indogrosir gitu. Betul. Jadi mereka sebelum lulus malah. Sebelum lulus? Semester 5 mereka sudah diterima kerja di sana posisi MT, cuman untuk memenuhi administrasi mereka Harus lulus dulu. Ya, Harus judulnya S1. submit internship. Oh, oke. Terus paham. juga biar saya nggak lupa nih, ada Zevanya. Itu Zevanya, Zevanya, namanya Giovanni Zevanya. Dia itu semester 5 submitnya, kalau tadi Samuel dan Satriani kan internship ya, ini submitnya adalah student exchange. Student exchange. Oke, Betul. berarti keluar. Ya, keluar negeri. Kebetulan mereka student exchange-nya diterima di Daya University di Taiwan. Oh, Taiwan. Betul. Keren. Lalu selesai nih semester 5 dikonversi penuh, semester 6 Ya. dia keterima di perusahaan nasional Taiwan. Itu semester 6. Jadi semester 6, kalau tadi semester 5 kan dia student exchange nih. Ya. Semester 6 dia internship di perusahaan nasionalnya, salah satu perusahaannya di Taiwan. Oh. Gitu. Nanti dia dikonversi penuh mata kuliah semester 6. Nah, sekarang ini lagi semester 7 kan, Ya. mau masuk semester ganjil. Ya. 3 hari yang lalu dia ngabarin saya kalau dia itu dia terima offering untuk kerja di salah satu perusahaan Rusia. Rusia. Betul. Posisinya sebagai social media spesialis. Jadi linear sih dari semester 5, semester 6, lalu semester 7-nya linear dia. Karena dia jurusannya kan digital business. Gitu. Oh, oke. Keren ya. Kalau Samuel sama C Zevanya tadi ya. Betul. Terus Pak, kalau gitu aku jadi penasaran nih Pak sama ini, sama kayak submit internship sama student exchange-nya tadi kayak gitu-gitu Pak. Ada nggak sih program dari universitasnya kita yang terkait sama prodinya kita, misalnya kayak grant atau hibah RPL atau sebagai lain-lainnya gitu, ada nggak sih Pak? Oke, kalau program? grant itu ada sih ya, Grant. penelitian ataupun pengabdian masyarakat, teman-teman juga bisa join di project itu. Terus yang terbaru itu ada program kita dapat hibah nih Universitas Majung, itu namanya RPL. Iya, hibah RPL itu. Ya, namanya rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Jadi Kegiatannya? kalau bentar, tadi kan T sudah nunjukin video ngasih PR ke produser. Ya. Ini saya mau ngasihin PR juga, jadi bisa ya Pak produser ditampilkan. Soalnya udah diposting sama Instagramnya universitas. Iya, boleh promosi dong. Sekalian Pak. promosi kita. Iya, Jadi boleh. nanti gini aja 1, 2, 3 tangan kita ke depan, nanti biar PR ke produsernya. Boleh, Pak. Jadi di tengah sini nanti ada Gini ya Pak ya, capture-nya. 1, 2, 3 gitu ya Pak. 1, 1, 2, 3. Nah, Itu ya produsernya. tadi. Jadi kalau RPL tuh saya jelaskan sedikit ya T. Produsernya agak batuk nih, agak pusing soalnya ditanya banyak. Jadi kalau RPL itu teman-teman yang lulusan SMA ataupun diploma Ya. itu bisa transfer kredit ataupun bisa submit untuk kuliah di Universitas Majung, yang mana kuliahnya itu misal nih ada teman-teman yang lulus SMA tapi sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan, contoh kayak di perusahaan keluarganya atau Yeah. kan banyak kayak T dulu angkatannya kan semester sebelum kuliah malah ya, sebelum semester itu kan apalagi pasca Covid atau during Covid kan bekerja di satu perusahaan, misalkan posisinya sudah bagus, manajer misalkan atau kepala departemen penjualan, kepala departemen pengadaan barang, kepala departemen administrasi. Nah, itu kalau punya surat rekomendasi pekerjaan ataupun ada sertifikat itu bisa dikonversi. Nah, dikonversinya bisa maksimal sampai 100 SKS. Nah, jadi S1 itu kan 144 SKS. 144, Nah, teman-teman bisa menempuh 44 SKS-nya itu kurang lebih 2 semester atau 3 semester. Tapi teman-teman harus melalui tahapan ada wawancara, tes lisan, lalu kalau diperlukan ada tes tulis, ada praktek. Nah, buat teman-teman yang angkatannya T kan Gen Z, zilenial itu kan sangat aktif ya, digital ya. Ada influencer, terus ada konten kreator, YouTuber, Yes. podcaster kayak gini. Nah, itu semuanya bisa submit di Universitas Majung programnya RPL. Nah, untuk detailnya itu bisa dicek nanti dari IG-nya universitas yang tadi kita tampilkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak pembahasannya tentang RPL. Nah, kalau misalkan teman-teman atau listeners yang mau... Sorry, ini boleh diminum kan ya? Boleh Pak, itu memang untuk Bapak ya. Dan kebetulan ini agak sedikit promosi ya Pak ya. Ini kebetulan punyanya anak KWU Pak, anak Oh, KWU gitu. 2 begitu. Iya. Yang buat S2.
semester 2. Dua bagus. Amin kalau mau S2. Amin. Boleh dinikmati. Nah, Oke. buat Lioners yang mau cari tahu detailnya tentang RPL ini bisa langsung aja cek di Instagramnya Universitas Macung dan juga Instagramnya manajemen_UMC. Nanti editor bisa taruh di alamatnya Instagramnya di description box. Oke. Jadi dari pembahasan kali ini informasinya bagus ya teman-teman ya. Semoga Amin, semoga bagus. Lagi untuk teman-teman yang baru join di Macung, nah ini cocok banget, harus disimak begitu ya buat nanti kalian mengetahui prodi yang kalian ambil di manajemen di Macung ini seperti apa kedepannya seperti itu. Oke, jadi saya akan menyimpulkan ya Pak ya. Saya akan menyimpulkan jadi menurut Bapak berarti hard skill dan soft skill itu memang sama pentingnya dan sangat diperlukan. Dan saya mau menambahkan waktu di semester 2, contoh simpelnya tentang implementasi hard skill dan soft skill itu adalah waktu di semester 2 dan lagi-lagi di Asian Global Business ya Pak ya. Betul. Dan itu ada program kerjanya HMP, program kerjanya HMP itu study tour, dan study tour ini mata kuliah AGB itu dikonversikan gitu ya Pak, betul ya. Tugasnya dikonversikan untuk membuat video begitu ya Pak ya, untuk membuat video. Dan ini mungkin sebagai salah satu apa ya Pak, media untuk kita anak-anak S2 untuk belajar tentang hard skill dan soft skill begitu ya Pak ya. Oke. Jadi gimana Lioners, apakah topik kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua? Bisa langsung komen-komen. Amin. Bisa langsung komen-komen aja di description box, atau mau saran bintang tamunya siapa atau narasumber yang bisa diwawancarai, boleh langsung komen-komen aja. Jangan lupa follow Instagram kita di HMP Management. See you. Thank you. Nah, kemarin kan aku challenge tuh sama Pak Tommy dan kalah kan. Dan hukumannya kan aku harus setir Pak Tommy kopi. Nah, sekarang aku mau beliin kopi buat Pak Tommy. Yuk kita lihat yuk. Nah, sekarang aku udah berada di depannya mesin kopi di Bakti Persada Universitas Macung. Yuk kita pesan. Nah, sekarang kita ke ruangannya Pak Tommy. Misi Pak. Halo, selamat sore. Saya mau dia Pak. Iya. Kemarin kan saya kalah di hukuman. Oh. Jadi ada yang buat Bapak. Ini podcast ya? Yes. Terima Aku kasih. jadi di bawah Pak, di lantai 1 Bakti Persada. Oh, di feeding mesin. Yes, di bawah. Terima kasih banyak. Sama Pak. Udah lunas ya, tangguh.